Oke semuanya, selamat datang kembali di ITCamp. Kembali lagi dengan saya Kaf. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil merakit konstruksi dari line follower robot, namun tanpa pemrogram si line follower robot tersebut. Nah, pada video kali ini, kita akan mulai atau fokus untuk memprogram si robot tersebut, agar bisa bergerak memanfaatkan dua buah line sensor yang ada pada robot tersebut. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, mari kita pindah ke aplikasi ini untuk dapat memprogram si line follower robot. Oke, sekarang kita berada di aplikasi Arduino IDE. Seperti yang biasa kita lakukan, kita perlu melakukan pendefinisian terlebih dahulu. Jadi setiap komponen yang sudah kita pasangkan ini kita pasangkan ke pin apa pada Arduino. Oke, kita mulai. Hashtag define in1. Nah, ini kita copy saja biar cepat. Oke. in2, in3, in4. Nah, untuk yang ini dan kita definisikan untuk penggunaan si line sensor. Nah, oke, ini kita rename L sensor. L sensor ini untuk sensor kanan, kita copy. Ini untuk sensor kiri. Oke. In1 kita pasangkan ke pin 3. In2 kita pasangkan ke pin 5. In3 kita pasangkan ke pin 9. In4 kita pasangkan ke pin 10. Lalu line sensor yang kanan kita pasang ke pin 13. Line sensor yang sebelah kiri kita pasang ke pin 12. Nah, karena di sini kita akan memprogram line follower robot, kita akan memerlukan beberapa nilai nantinya. Nah, di sini kita perlu memasukkan integer atau bilangan. Integer arrow. Nah, arrow ini apa? Nanti akan dijelaskan ketika kita melakukan pemrogramannya. Kita buat dulu saja. Dan juga integer A. Nah, ini juga apa maksudnya nanti akan saya jelaskan ketika kita memulai pemrogramannya. Oke, pendefinisian sudah selesai. Sekarang kita lakukan pengkonfigurasian sesuai dengan pin-pin apa saja yang sudah kita gunakan di sini. Oke, kita buat dulu. Pin mode, buka kurung, in1. Output titik koma. Nah, ini kita copy saja. Ini kita ganti ke in2, in3, in4. Ini kita ganti ke L sensor R dan juga L sensor L. Kita rename. Nah, karena ini sensor, dia berfungsi sebagai inputan. Jadi kita ganti di sini konfigurasinya sebagai input. Oke, pengkonfigurasian sudah selesai. Nah, di sini kita perlu membuat sebuah fungsi atau void. Nah, di sini kita akan buat void dulu sebelum kita masuk ke dalam void loop. Jangan cukup mudah, cukup ketikkan void, terus kita mau membuat fungsi apa di sini. Nah, di sini saya membuat fungsi motor out. Motor out. Nah, kita mau fungsi ini untuk men-trigger apa dan akan kita isikan apa. Nah, untuk sementara kita masukkan dulu perintah unsigned char. Unsigned char. Unsigned char ini sebagai LPWM atau mengatur nilai PWM sebelah kirinya. Nah, ini bisa kita copy. Ini kita ganti dengan RPWM. Nah, lalu kita memasukkan perintah arrow. Nah, ini integer arrow ini akan mempengaruhi maju atau mundur dari si robotnya.
Nah, maksudnya gimana nanti akan saya jelaskan. Integer arrow. Nah, kurung awal. Nah, kita perlukan perintah situasional atau kondisional. Namanya adalah perintah if. If arrow sama dengan 1. Maka perintahnya apa? Digital write. In 1 low. Kita kopikan saja sampai menjadi 4. Keluar. Kita ganti ke integer. Kita ganti ke int 4. Nah, di sini int 2 dan int 4 ini sebagai pengatur PWM-nya. Dan karena kita ingin masukkan nilai yang tidak hanya H1 dan 0, kita ganti perintah digital write jadi analog write. Int 3 di sini kita ganti jadi high. RPWM 255 dikurangi LPWM. Nah, jadi di sini nilai dari analog write yang akan dikirimkan kepada int 2 itu tergantung dari kita mengisi nilai unsigned char di sini. RPWM kita berikan nilai berapa? Seperti itu. Nah, ini baru arrow 1. Nah, kita di sini perlu 2 arrow, maju dan mundur. Nah, jika ada lebih dari 1 if, kita bisa masukkan perintah else if. Atau orang-orang bisa menyebutnya dengan perintah elif. Else if arrow sama dengan 2. Oke, buka kurung, tutup kurung. Digital write sama ini kita copy saja. Tapi kita balik perintah-perintahnya. Yang low jadi high, yang high jadi low. Lalu ini kita berikan nilai 255 minus. Ini hanya LPWM saja. Oke, sekarang kita sudah membuat perintah untuk maju dan mundur. Tapi digunakannya ketika apa? Nah, inilah fungsinya dari si perintah fungsi. Akan kita masukkan nanti atau kita panggil ketika di void loop. Oke, kita buat perintah void loop-nya. Kita perlu membuat integer dulu nih. Si sensor mana yang akan membaca. Integer R sensor atau sensor kanan. Dia akan melakukan pembacaan secara digital. Digital read. Digital read. Pinnya adalah pin yang kita gunakan di L sensor write. Oke, ini kita copy saja. Ctrl V. L sensor. Oke. Ini pendefinisian dalam void loop untuk sensor kanan dan sensor kiri. Sekarang kita membuat perintah situasional atau kondisionalnya, yakni perintah if. If buka kurung R sensor atau sensor kanan membaca
atau mendapatkan nilai 1. Maka perintahnya apa? Tapi sini kita menggunakan perintah dan, jadi akan ada 2 situasi yang terbaca secara bersamaan. Motor out 255, it's 25 saja, koma bulat, titik callback A sebagai 1. Nah, ini perintah ketika sensor kiri membaca tapi sensor kanan tidak membaca. Yang artinya akan membuat si robot untuk bergerak ke kiri. Nah, ketika bergerak ke kiri, dia akan memberikan mark atau label. Label A bernilai 1. Ini baru ke kiri, sekarang kita buat perintah untuk ke kanan. Kita copy saja. Kita paste, lalu kita balik. Low jadi high, high jadi low. Nilainya pun kita balik. Oke, sudah. Nah, ini kan baru kalau salah satu membaca ya. Nah, bagaimana kalau dua-duanya membaca? Nah, kita buat perintahnya juga. Kita copy lagi. Nah, sekarang kalau dua-duanya ini tidak membaca garis hitam ya, artinya dua-duanya ini high. Perintahnya apa? Nah, kita buat roda kiri dan roda kanan memiliki nilai yang sama. Jadi di sini kan ada perintah motor out. Ini untuk mengatur kecepatan roda motor kiri dan roda motor kanan. Unsign char RPW untuk mengatur kecepatan roda kiri, unsign char RPW itu mengatur kecepatan roda kanan. Nah, nilainya itu dari 0 sampai dengan 255 atau 255. Nah, di sini karena kita ingin robot dapat berjalan dengan stabil dan aman, kita tidak berikan nilai maksimal. Tidak memberikan nilai 255, tapi cukup 75 saja tidak apa-apa. Tapi kalau kalian mengubah nilainya dengan lebih cepat, itu juga boleh. Nah, ini kalau kondisinya kedua-duanya membaca putih. Nah, bagaimana kalau dua-duanya membaca hitam? Ctrl V saja. Dua-duanya jadi low. Dua-duanya jadi low. Nah, inilah fungsi dari si nilai A ini nih, A1, A2. Oke. Kita bisa masukkan perintah if ke dalam if ya. If nilai terakhirnya itu haknya adalah 1. Aksinya apa? Motor out 100. Nah, ini bisa kita copy. Ini kita ganti nilainya jadi 2. It's 2. Nah, kita telah atau kita definisikan atau kita jelaskan dulu. If R sensor high and L sensor low. Artinya ketika sensor kanan membaca putih dan sensor kiri membaca hitam, maka dia akan mengatur kecepatan. Roda kiri lebih lambat daripada roda kanan. Dan arrow-nya adalah 2, yang artinya adalah maju. Lalu jika R sensornya low, L sensornya yang high, maka dia mengatur kecepatan roda kanan itu lebih lambat daripada roda kiri, dan tapi tetap nilainya untuk maju. Tapi ketika dia bergerak ke kiri, A-nya ini akan bernilai 1. Tapi ketika kita bergerak ke kanan, A-nya bernilai 2.
Nah, kalau dua-duanya high, maka roda kiri dan roda kanan itu akan memiliki kecepatan yang sama supaya si robot dapat bergerak maju dengan stabil. Nah, lalu bagaimana jika dua-duanya low atau membaca garis hitam saat bersamaan? Nah, sebenarnya ini bebas ya, kalian mau buat robot itu berhenti saja atau membaca perintah terakhir. Nah, di sini saya menggunakan perintah terakhirnya. Jika terakhir yang dibaca adalah A sama dengan 1 atau baru belok ke kiri, maka ketika dua-duanya low, dia akan bergerak ke kiri. Tapi jika sebelumnya dia membaca A-nya 2, maka dia akan bergerak ke kanan. Oke, sekarang kita coba verify terlebih dahulu. Oh, di sini ada yang hapus. Oke, kita verify lagi. Yang mana sekarang integernya saya lupa masukkan titik koma. Oke, jadi dalam pemrograman kita cukup harus teliti ya, karena kehilangan satu simbol saja itu bisa membuat programnya error. Nah, setelah fungsi dari verify bisa membantu kita untuk mengecek kembali pemrograman kita baik sudah benar atau tidak. Oke, sekarang kita coba hubungkan dengan robotnya atau si line follower robot. Oke, sudah terpasang. Kita cek di sini Arduino Uno di COM5. Oke, sudah tersambung di sini Arduino Uno on COM5 atau COM5. Oke, kita kirimkan. Done compiling dan done uploading. Oke, sekarang si robot sudah memiliki program yang sudah kita buat. Sekarang kita akan pindah ke B-roll untuk melihat pergerakan dari si robot ini. Nah, kita telah berhasil nih memprogram sekaligus menguji coba pergerakan dari line follower robot tersebut. Apakah bergerak atau tidak? Apakah si sensor bekerja atau tidak? Nah, pada video berikutnya kita akan mencoba hal yang baru, namun masih agak mirip dengan video kali ini, di mana kita akan fokus untuk membahas yang namanya Maze Solver, yakni versi lain dari line follower robot. Baiklah kalau begitu, saya bertemu pada video berikutnya. Terima kasih.